podcast video aja. Jadi aku mulai dari awal ya. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu sebentar untuk aku. Jadi aku mau wawancara terkait literasi informasi di konteks Adiwiyata yang kemarin. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kamu lagi? Perkenalkan, namaku Lexia Pisa Putri, biasa dipanggil Lexia, aku kelas 12. Saat ini apa yang kamu pahami tentang Adiwiyata di sekolah ini? Di SMAPA ini tentang Adiwiyata kebetulan merupakan program yang unggul di SMAPA karena satu, SMAPA merupakan sekolah Adiwiyata mandiri dan sudah menggalakkan berbagai macam kegiatan yang ramah lingkungan dan pastinya berkontribusi juga untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Terus juga menumbuhkan semangat dan nilai-nilai untuk menjaga lingkungan sekitar, ya seperti di daerah sekolah, di rumah, di berbagai macam tempat untuk anak-anak, untuk peserta didik dan seluruh warga sekolah juga. Jadi bukan hanya dalam praktisnya saja, tapi juga dalam penumbuhan nilai-nilainya juga. Berarti selama ini kira-kira kegiatan apa yang kamu lakuin di sekolah ini yang terkait dengan Adiwiyata? Kegiatan yang terkait Adiwiyata sendiri sih, SMAPA itu biasanya melakukan kegiatan kerja bakti. Itu biasanya kalau misalkan hari lingkungan hidup sedunia atau mungkin hari bumi atau ya something like that gitu. Terus kayak terus ada satu ekstrakurikuler juga yang memang menggalakkan kegiatan Adiwiyata secara teratur, itu namanya Resmaya Pala. Itu adalah pecinta lingkungan dan mereka kadang suka penanaman gitu di gunung atau penanaman mangrove dan lain-lain sebagainya. Terus saya juga sebagai duta lingkungan, Green Youth Movement, perwakilan dari SMAPA di Green Youth Movement itu suka berpartisipasi dalam kegiatan forum diskusi siswa tentang pembahasan lingkungan, sekolah Adiwiyata, dan climate change dan lain-lain sebagainya. Dan juga pernah melakukan suatu survei lingkungan dan juga penanaman mangrove juga. Jadi macam-macam gitu atas nama SMAPA ya. Survei lingkungan tuh kayak gimana? Survei lingkungan tuh yang itu kayak yang observasi ke Rawapening itu untuk kegiatan forum international like conference. Cukup paham ya tentang Adiwiyata. Tapi sebelum kamu tahu rencana sekolah tentang mau ke tingkat ASEAN Eco-School itu tau nggak? Tahu tapi belum terlalu mendalam. Oh iya, jadi udah digalakin juga sama SMA 4 untuk kayak lebih masif gitu nggak tentang Adiwiyata? Karena kita mau maju ke ASEAN Eco-School nih kayak gitu. Oh iya, apalagi SMAPA karena sekarang udah notabene-nya atau julukannya adalah sekolah Adiwiyata mandiri, di mana dia itu tuh menaungi sekolah-sekolah lain yang masih mau ke tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional seperti itu. Terus kalau yang untuk tingkat ASEAN sendiri sih, untuk kita lebih digalakin ke hal-hal yang lebih simple, karena kalau misalkan kita biasanya kan kerja bakti pasti kayak berhubungan dengan lingkungan yang ada di luar kelas. Nah, tapi kalau ini kita mulai diminta buat melakukan hal yang paling simpel, yaitu berada dari dalam kelas, seperti memungut sampah, terus mengkategorikannya ke bidang yang organik, non organik, terus yang yang berbahaya dan lain sebagainya. Itu juga jadi mulai dari penggolongan tempat sampah itu, terus juga menggalakkan atau kerapian kelas, terus dan pokoknya ketentraman yang ada di kelas gitu. Nah, barulah kita habis itu baru dikembangkan dari kelas itu ke antar kelas, terus ke sekolah, terus ke lingkungan kelas. Jadi harapannya SMAPA mungkin ya untuk warga sekolah sendiri itu bisa tumbuh juga kesadarannya. Jadi bukan cuma SMAPA aja yang dapat julukan sekolah Adiwiyata ASEAN, tapi anak-anaknya juga mencerminkan hal itu juga.
biasanya kamu dari mana deh dapat informasi tentang Adiwiyata itu? Misal kayak kamu butuh informasi tentang Adiwiyata, tadi kan kamu paham banget nih gimana caranya menjaga lingkungan lah dan sebagainya, itu biasanya kamu dapat informasinya dari mana? Kalau biasanya tentang kegiatan spesifiknya kegiatan Adiwiyata itu sendiri dan kegiatan lingkungan lain itu tentu dari internet, karena saya juga tertarik di bidang lingkungan itu sendiri. Dan kadang juga untuk program-program sekolah itu paling sering itu informasikan melalui kadang secara lisan, itu kadang biasanya lewat amanat upacara setiap hari Senin atau upacara hari besar tertentu, atau biasanya itu diberi kayak sosialisasi. Jadi sekolah memberikan undangan atau mungkin sosialisasi dari kayak ajakan untuk datang gitu ya. Untuk hal-hal tertentu gitu. Berarti event tentang lingkungan. Kalau misal yang informasi yang kamu butuhkan sendiri yang terkait di digital, mungkin website atau sosial media, langkah-langkah kamu mencari informasi itu gimana? Kalau dari media sosial sendiri biasanya kalau misalkan saya saya pengen menggeluti saya pengen menggeluti hal-hal ini tentang Adiwiyata atau lingkungan. Biasanya kalau di Instagram atau di TikTok itu saya filter tuh kayak nanti tuh yang muncul di beranda atau yang muncul di kayak FYP itu tuh munculnya itu yang terkait dengan lingkungan. Jadi kayak yang sekiranya keluar dari topik itu tuh saya kurangin dulu lah. Nah, jadi kayak saya drill informasi tentang itu. Filter gitu kan. Kira-kira mudah atau sulit menemukan informasi tentang lingkungan gitu? Sangat mudah menurut saya, karena kan udah banyak banget sumber-sumber yang terpercaya. Udah banyak banget sumber-sumber yang terpercaya dan juga valid menurut saya, karena ya apalagi concern sekarang kan itu ya tentang lingkungan. Menurut kamu gimana kamu memastikan kalau informasi itu valid gitu? Kalau misal kamu udah dapat informasi terus kamu bisa memastikan kalau informasi itu benar gitu? Untuk validitas informasi itu sendiri sih, saya biasanya ngeliat dari platform. Misalkan kalau membaca artikel itu platformnya tuh mungkin yang sudah memang terkenal atas pokoknya yang namanya sudah besar dan yang udah punya nama, dan dia tuh secara data tuh kalau dicari secara individual, misalkan data dari BPS itu dicari bisa ketemu. Nah, jadi kalau misalkan melampirkan data-data tersebut juga saya biasanya nyari lagi informasi bener nggak sih ini tahun segini ada ini gitu. Setelah dapat informasi, kira-kira kamu makainya gimana? Maksudnya kayak penggunaan informasi, apakah kamu simpan buat diri sendiri atau ada take notes atau disebarin atau gimana gitu? Biasanya kalau paling sering saya cerita sih, kayak kalau misalkan saya pernah baca tentang suatu artikel, terus saya cerita ke teman-teman saya, atau mungkin kayak yang misalkan di bidang pembelajaran itu ada yang terkait dengan topik tersebut, biasanya saya tuh menyampaikan ide atau menyampaikan informasi tentang itu. Jadi ada loh data di sini, artikel ini menyampaikan ini, ternyata kayak gini gitu. Kira-kira seberapa sering kamu melakukan diskusi kayak gitu? Mungkin setiap kali, paling sering biasanya pas pelajaran mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang berkaitannya, jadi topik-topiknya yang kayak luas gitu. Dan kalau di luar pembelajaran sendiri sih paling kayak diskusi biasa ya, ngobrol biasa gitu. Kalau yang untuk pembahasan Adiwiyata gimana? Kamu bahasnya itu sama siapa, atau kamu ada media penyampaian informasi yang lain seperti video atau infografis gitu? Kalau penyampaian tentang Adiwiyata itu saya pernah menyampaikan lewat video tentang pengelolaan sampah, itu juga menuju ke SMAPA Adiwiyata ASEAN atau Mandiri itu pas itu. Terus pernah juga
membuat poster untuk pembelajaran yang tertentu kalau nggak salah, tapi saya lupa tahunnya. Terus apa lagi ya, biasanya kayak kebanyakan ini sih disampaikan lisan sih. Oh, yang diskusi tadi ya. Kira-kira kamu pernah nemu nggak informasi yang menyesatkan gitu, misal kayak rancu gitu validitasnya? Iya, kalau rancu tentu sering ketemu. Kayak mungkin dalam pengolahan kata atau pemilihan kata mungkin yang seharusnya A malah disebutnya C gitu kan. Jadi mungkin solusinya dengan membandingkan satu artikel ini atau satu media informasi ini dengan satu media informasi lainnya yang lebih mungkin sekiranya valid, jadi di cross check gitu. Kira-kira dari kamu melakukan pencarian informasi gitu, mengalami eksplorasi informasi itu sendiri, ada nggak manfaatnya bagi kamu? Apakah itu bisa mengubah cara pandang kamu, mengubah cara berperilaku kamu gitu? Gimana dampaknya sendiri ke kamu gitu? Dampaknya tentu signifikan sekali, karena dari yang nggak tahu jadi tahu banget tentang topik-topik ini. Terus juga nggak tahu, kayak otomatis tumbuh rasa kesadaran sendiri ya, kayak kalau misalkan lagi baca-baca atau dapat informasi tentang misalkan kayak apa tuh, concern tentang misalkan pengelolaan sampah yang nggak baik, jadi pengen apa, kayak ada kesadaran atau ada semangat pengen aduh ayo buang sampah yang benar gitu, jadi muncul, jadi lebih aware gitu ya? Jadi lebih aware gitu. Dan ada ini juga apa namanya, motivasi buat menyebarkan itu juga, karena ya ada empati. Jadi ngerasa lebih tahu banyak tentang informasi adiwiyata gitu kok? Iya, jadi banyak banget tahu. Apalagi mungkin sebelumnya kan saya tuh emang sebelumnya udah ada basic apa sih, kayak dasar informasi untuk kayak di Green Youth Movement tuh ada apa aja. Nah tapi setelah apa namanya ada di Green Youth Movement, terus saya mendalami lagi, ternyata masih banyak hal yang belum saya tahu. Jadi saya cari tahu lagi, research lagi gitu. Berarti kesimpulannya kamu terkait literasi informasi adiwiyata kamu dapat dari Green Youth Movement tadi ya, bentuknya apa, yang pemaparan materi gitu kah? Pemaparan materi biasanya itu pas itu tuh ada kayak in class gitu, di situ itu disampaikan kayak presentasi gitu, dan yang narasumbernya itu tuh dari kayak environmentalist gitu. Environmentalist tuh kayak ahli lingkungan gitu. Terus ada juga yang kayak alumni angkatan sebelumnya yang pernah berangkat ke mana ya pas itu, ke luar negeri untuk suatu konferensi lingkungan juga. Jadi dia menyampaikan banyak hal di situ. Sama tadi yang digital melalui medsos, website kayak gitu. Kira-kira kedepannya udah gitu aja deh. Udah selesai. Terima kasih ya atas bantuan.